politik itu seni. Nah, Seni mengelola kekuasaan. oke. Seni mengelola. Terobosan pertama dari bidang Pitsus yang luar biasa saya acungkan jempol bagi Pak Jaksa Agung. Dengan terobosan dan keberanian seorang Jaksa Agung di bidang Pitsus, pengungkapan perkara besar, membubarkan TP4D, menindak jaksa nakal. Ini sebuah terobosan yang luar biasa yang memberi warna pertama terhadap internal organisasi. Mengatakan bahwa jangan main-main dengan saya kamu. Dulu saya pernah menjadi kuli di pabrik tahu. Kuli dengan gaji 500 perak per hari. Di NTT, Pak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Saya merantau ke Jakarta usia saya 17 tahun saya sudah ke Jakarta. Tahun 80. Kejaksaan, Pak Jaksa Agung membuat program RJ, Restoratif Justice. Dalam proses pembangunan daerah seperti NTT, kadang-kadang kepala desa tekor duitnya 10 juta, itu bisa terjadi. Betul. Dan tidak semua persoalan itu harus dibawa ke pengadilan dan orang dimasukin penjara. Karena NTT itu miskin air. Lahannya luar biasa, potensi luar biasa, tapi air nggak punya. Rakyatnya banyak. Nah, Pak Jokowi meresmikan beberapa bendungan besar di Pulau Timor maupun di Pulau Flores. Perlu diketahui NTT itu terdiri dari pulau-pulau, beberapa pulau besar, Timor, Alor, Sumba, Flores. Peran kejaksaan sebagai penegak hukum adalah membina satu daerah untuk memberikan kepastian hukum. Bicara pembangunan hukum ke depan, itu bukan hanya bicara, tapi ada infrastruktur juga yang mesti dibangun. Betul. Kedengaran di daerah rumah, jaksa saja tidak punya rumah, jaksa saja indekos. Betul, Pak. Kantor kejaksaan yang sudah mau roboh. Betul. Infrastruktur yang mobilnya sudah 20 tahun. Itu saya tahu semua. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada, konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Hai Sobat Adiaksa, dimanapun berada, jumpa lagi dengan program Duo DM. Saya Didi. Saya Momo. Asik. Jumat ceria. Sobat, kita kembali hadir dengan program keren kita, program kece kita, yaitu program BTS, Bincang Tokoh Santai, tapi santai gitu kan. Santai. Meskipun yang di depan saya tetap seorang tokoh yang sebenarnya tidak santai gitu. Luar biasa. Karena berwibawa sekali. Luar biasa. Dan sebagai mitra strategis kejaksaan. Nah, kita perkenalkan tamu kita yang keren ini, Bapak Herman Heri. Ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3 Izin DPR Bapak, RI. suatu kebanggaan buat kami Bapak. Terima siap. kasih. Di sela-sela kesibukannya Bapak menyempatkan datang ke podcast kami Bapak. Siap. Meskipun Bapak ngelihat di depan Bapak sekarang ada yang pakai batik, yang satunya nggak pakai batik, Pak. Ini juga pakai kok. Ada tulisannya sini batik. Cuma saya copot. Izin Bapak. Bagaimana? Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dan terus sehat. Amin. Ya Allah. Nah, tapi jujur ya, kita tadi sebelum mulai ada yang sangat berkesan buat saya. Saya ngeliat beliau tuh sangat kita belum ngomong berdoa, beliau sudah berdoa loh. Jadi kita sudah ngeliat karakter beliau tuh. Dan di YouTube yang kita lihat, beliau memang sering ada di beberapa channel tentang keagamaan dengan beberapa pendeta. Betul. Keren banget itu. Pejabat bukan orang sembarangan. Iya. Kalau kita agamis. luar biasa Bapak. Dan satu lagi Bang. Saya kan pertama kalau ngelihat di TV, ngelihat di acara di sidang dewan itu kan, beliau itu berwibawa kan. Udah sepuh. Tapi kok kelihatan lebih muda, Pak? Itu karena setiap hari saya selalu berpikir bahwa hari ini saya harus punya semangat baru.
Pikiran positif, mindset. Jadi, Sobat Adiaksa tuh Aduh. baru dimulai sudah dapat ilmu satu. Bukan gitu, Bu. Makanya beda sama kita. Kita kalau udah besok hari apa gitu mikir, Iya. besok Eh, makan ikan apa ya? Nah, berarti harus dirubah sekarang, Pak. Harus dirubah. Harus berpikir Pikiran positif, positif. betul. Olahraga Bapak apa, Pak? Saya olahraganya jalan, kardio, Jalan. atau berenang. Siap. Jalan berenang, betul. Cuma itulah resep awet muda Bapak ya. Luar biasa. Pikiran positif nomor Pikiran satu. nomor satu Udah. positif. Oh iya, tadi bilang kita manggil Bapak apa manggil Abang nih biar akrab. Izin Bapak. Biar muda panggil abang. Panggil Abang. Asik. Abangmu. Abang, siap. Jangan kenceng-kenceng ketawa. Oh, ya, lupa. Pak Herman Heri. Ini sudah kita mulai ngobrol tapi santai sih sudah. Iya. Pak Herman, kita ngelihat Bapak itu sebenarnya Abang Herman Heri ini tokoh dari NTT. Saya ngelihat tapi kulitnya putih. Tapi bener ya, Bang, di NTT itu memang banyak juga yang putih ya, Bang, kulitnya. Banyak yang Karena Porto ya, Portugis ya. Jadi pertama di NTT itu kalau kita sebut NTT adalah kebinekaan, like Indonesia kecil di NTT, berbagai-bagai suku, ras dan bermacam-macam agama ada di sana, sehingga banyak orang NTT yang kelihatan putih seperti saya, rambutnya lurus. Ada orang NTT yang hitam, hidungnya mancung, rambutnya lurus juga. Ada yang hitam tapi rambutnya keriting. Itulah kelebihan kami. Wah, kebinekaan ada di NTT. Benar. Luar biasa. Kami pernah tugas di Keva Menano, Bang. Oh, pernah di Keva. Keva. Jauh sekali dan waktu itu setiap kali perjalanan menuju Keva itu bannya pasti pecah karena panas. Tapi jangan salah, di NTT itu pertama Labuan Bajo, Labuan Bajo. ultra destinasi dunia. Betul. Keajaiban dunia, Iya. ada Pulau Komodo. Iya, betul. Ada lagi Kelimutu, Kelimutu. Danau Tiga Warna. Oh iya, benar. Ada di Ende itu, Di Ende. tempat Bung Karno diasingkan dan Pancasila lahir di kota Ende, kota kelahiran saya. Subhanallah. Makanya luar lahir biasa. tokoh besar. Tokoh besar. Iya. Mewakili Nah, NTT. ini betul. kan yang Iya. jadi penasaran. Beliau tokoh NTT bisa menguasai Jakarta. Iya, jangan ngomong bahasa menguasai dong, mau berkiprah. Ya, Berkiprah. intinya kan beliau ini kan bisa gitu loh kan. Iya, benar. Tokoh NTT yang orang dulu kan berpikiran kan gitu loh, Pak, bagian Iya. timur, mohon maaf loh Pak. Tapi sekarang beliau Berkiprah bisa nasional, sukses jadi sukses, pengusaha. Izin Bang, 4 kali berturut-turut periode Babang jadi Iya, empat kali berturut-turut saya Coba. menjadi anggota DPR. anggota DPR. Mengakar berarti, mengakar. Nah ini lagi, nah dari 4, nah kan kita 4 periode nih kan. Trik dan tip nih. Beliau ini kan dari dapil neraka nih, Pak. Bahasa dapil neraka. Dapil neraka itu. Istilahnya dapil neraka. Bisa Banyak dijelasin tokoh-tokoh. dapil neraka itu apa, Bang? Banyak tokoh-tokoh. Bilang siapa sih persaingan beliau di sana, coba Iya, Bang. iya, iya. Siapa aja Bang, saudara Bang? Seperti yang saya katakan tadi, NTT itu Indonesia mini, berbagai-bagai agama, ada Protestan, Betul. Katolik, Ya, Muslim, ada Konghucu, betul. Oh, ya, ada sebagian Hindu yang orang Bali sudah lama tinggal di NTT dan menjadi orang NTT, dan minat politik dari orang-orang NTT besar sekali. Oh, Iya, iya, jadi iya, iya. kalau di NTT itu tukang ojek pun ngomong politik. Benar. Sama kayak di Sulsel tuh. Iya. Ya, betul. Makanya kan tip dan triknya apa? Kok beliau bisa merangkul masyarakat NTT? Kalau bukan tokoh kaleng-kaleng nggak mungkin, Iya, Bang. mungkin Kalau gini. nggak mungkin. Gini. Ketokohan dan selalu nomor 1 loh, Bang. Iya, benar, Selalu benar. nomor 1 di 4 periode itu. Itulah tip dan trik bisa merangkul yang tadi kebinekaan itu loh, Bang. Iya. Gini, Mo, mungkin kita harus mulai buka ini rahasianya. Abang itu kan lebih terkenal kalau di NTT awalnya kan pengusaha, Bang. Iya, betul. Dan Abang kan yang namanya pengusaha usaha Abang di NTT luar biasa besar. Kalau nggak salah ada hotel di sana juga, Pak. Iya. Nah, ada hotel. Saya pernah ke sana. Cuman pertanyaannya,
kok lebih memilih ke politik sekarang, Nah, gitu itu. kan? Iya. Karena kalau tanpa ke politik pun beliau kan sudah duitnya udah banyak gitu Iya. kan. Siap. Apa pertimbangan alasannya, Bang? Bang? Siap, Bang. Pertimbangannya Bang. Jadi begini, orang masuk dalam dunia politik itu tidak ujuk-ujuk, tidak berproses. tiba-tiba. Betul. Masuk dalam dunia politik itu kan lewat sebuah proses, dan biasanya proses itu butuh waktu yang cukup panjang sejak usia masih muda. Katakanlah saya masuk dalam dunia politik lewat pintu PDI Perjuangan. Sudah 30 sekian tahun saya mengenal PDI Perjuangan sejak tahun 90-an. 90-an. Usia Bapak baru 20-an berarti. Waktu itu usia saya masih muda sekali, mungkin 31, 32 zaman itu. Tapi saya juga seorang pengusaha muda. Betul. Ya. Nah, dalam perjalanan tentu kita melihat bahwa politik ini bukan tujuan akhir. Betul. Jadi kalau seorang masuk dalam dunia politik dan ingin menjadi tujuan akhir, misalnya ingin jadi pejabat tinggi negara, walaupun hakikat politik itu kan merebut kekuasaan. Iya, betul. Atau saya yang berlatar belakang pengusaha masuk dalam dunia politik supaya menjadi kaya raya, Iya. ya itu pasti akan nanti banyak masalah. Betul. Tetapi sebagai seorang pengusaha yang saya lahir dan besar di NTT, saya melihat kelebihan tanah kelahiran saya. Kelebihan tanah kelahiran saya itu adalah penuh dengan potensi yang luar biasa. Hanya sumber daya manusianya masih perlu untuk diberikan polesan dan stimulus untuk mengangkat sumber daya manusia. Saya berpikir ini negeri yang selalu saya istilahkan raksasa tidur ini. Ini bagaimana cara dibangunkan? Saya melihat mesti ada pintu politik. Mesti ada jalan politik Untuk mewujudkan. itu. Nah, karena backgroundnya pengusaha, saya mengerti sektor mana, hal mana yang harus disentuh lebih dahulu untuk sebuah daerah bisa bangkit ekonominya. Karena saya putra daerah, saya ngerti karakter masyarakat, saya ngerti karakteristik demografi dari daerah kelahiran saya. Terima Potensi-potensinya. kasih. Betul, Sobat Adiaksa. Tujuan politik beliau itu sangat mulia. Mengangkat potensi yang selama ini tidur. Berarti tidak selamanya yang di berita-berita itu politik itu jahat, tidak sama sekali ya, Bang. Itu bisa dilihat tuh. Omongan beliau itu adalah niat mulia. Pada saat kita membangun sesuatu itu harus ada jalannya, Pak. Bapak melalui politik karena Bapak sudah mengerti potensi yang sudah ada. Gitulah. Nah, berarti kan ini bicara Bapak nih ada niat membangun NTT nih, Pak, kan? Nah, sekarang gimana, Pak? Potensi NTT sudah mulai angkat. Pertanyaan itu nggak perlu dijawab sebenarnya. Oh gitu. Sekarang apa yang nggak ada di NTT? Iya sih. Dunia udah yang ngelihat sekarang itu. Oh iya, satu lagi tahun depannya, Pak ya. Jadi tuan rumah G20. Coba bayangkan, Main-main loh. hanya Jakarta, Bali pernah, dan sekarang NTT wilayah timur. Coba itu potensi luar sekarang biasa. kita sudah mulai masuk ke ini nih, Pak. Nggak ada resistensi dari keluarga gitu. Pada saat Bapak mau masuk ke dunia politik. Tentunya resistensi pasti ada karena keluarga tidak paham politik. Orang awam memandang politik seperti tadi yang kita katakan, politik itu jahat, boh. Politik itu jahat. Padahal tidak selamanya demikian. Politik itu seni. Nah, Seni mengelola kekuasaan. itu. Seni mengelola, dan hanya orang-orang berbakat di politik. Dan mungkin yang ditambahkan, Bang, hanya orang-orang yang berbakat dan memiliki Jiwa seni. Jiwa seni. Betul. Kebuka lagi di Iya, BTS kita iya, kan. iya, Politik itu seperti itu. Iya. Siap. Terus Bang, beberapa penugasan Abang di DPR itu kalau tidak salah konsisten di Komisi 3, Bang ya? Atau udah pernah di komisi yang lain, Bang?
Saya 2004 sampai 2005 akhir atau 2006 awal, saya lupa, saya di Komisi 6. Oke, Komisi Ya. 6. Siap. Lalu dari sana sampai hari ini saya di Komisi 3. Nah, ini coba Pengusaha tapi jadi ketua komisi di Komisi Hukum. Luar biasa. Tapi goalnya pasti ada. Artinya Pasti. gini, regulasi investasi pasti abang juga banyak berkiprah di situ Iya. kan. Betul. Dan alhamdulillah investasi di NTT luar biasa Iya. hebatnya gitu Iya. kan. Bang, kalau kita bicara tentang Komisi 3, kita tahu bahwa Komisi Hukum dan Komisi 3 itu merupakan mitra strategis bagi kita. Iya. Nah, tentunya bagi kejaksaan yang namanya mitra strategis tentunya perlu banyak dorongan dari Komisi 3, support yang penuh atau support yang maksimal untuk Iya. kejaksaan. Nah, sebelum kita bicara tentang support Komisi 3, Bang, kita tuh ingin tahu dari kacamata Komisi 3, paling tidak gini, dari kacamata seorang Abang Herman Heri, kejaksaan yang saat ini ada seperti apa, Bang? Saya coba membalikan kembali tadi Oke, pertanyaan itu. siap, Bang. Barangkali lebih tepat pertanyaan awalnya, apa peran kejaksaan bagi pembangunan di Indonesia? Nah, begitu ya. Siap. Izin Bang, takut narsis kalau kami begitu Bang. Izin Bang. Tadinya mau nanya gitu tapi Siap. tapi alhamdulillah Abang Iya. begitu. Siap. Iya. Jadi pertanyaan pertama, saya berlatar belakang seorang pengusaha. Siap. Kok masuk ke politik? Siap. Lalu setelah ada di dalam dunia politik, kok dari Komisi 6 yang bidang perdagangan, BUMN, Betul. karena sesuai dengan bidang saya pengusaha, lalu kok pindah ke Komisi Hukum? Padahal saya bukan praktisi hukum. Betul. Iya, betul. Saya bukan lawyer, Iya. saya pengusaha. Iya, Nah, Bang. lalu apa kaitan mitra Komisi 3 dalam hal ini penegak hukum dengan pembangunan? Iya. Apa korelasi saya sebagai orang NTT yang berlatar pengusaha kok masuk ke Komisi Hukum? Betul. Nah, barangkali ini yang ingin saya jelaskan. Iya, oke. Betapa pentingnya hukum itu bagi pembangunan ekonomi. Kita bicara NTT saja dengan segala potensi yang ada. NTT itu tidak akan jadi sesuatu yang dahsyat kalau iklim investasinya tidak terbangun. Betul. Iklim ya. Oke. Potensi luar biasa semua ada di NTT. Tapi kalau pengusaha tidak mau berinvestasi atau investor tidak mau datang ke sana karena ada sejumlah kelemahan dan kekurangan, itu tidak potensi, tinggal potensi, tapi tetap menjadi raksasa yang tertidur. Lalu bagaimana peran politik di dalam pembangunan itu? Pertama, peran politik itu harus bisa merangsang yang namanya NTT itu PAD-nya kecil sekali. Harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Betul. Intervensinya lewat mana? Lewat politik anggaran yang ada di pusat supaya turun ke NTT. Disitulah pertama peran para politisi NTT. Bukan hanya saya sendiri. Betul. Ada Pak Melkias Markus Mekeng, ada Beni Kabur Harman, ada Franciscus Lema atau Ansi Lema. Betul. Nah, ada banyak orang politisi NTT ini yang kami saling bergandengan tangan. Berbeda partai, itu no problem. Betul. Tapi kami sama-sama orang NTT dan pikiran kami untuk membangun NTT. Kebinekaan. Kami membuat sebuah langkah-langkah kebijakan-kebijakan politik untuk membangun infrastrukturnya dulu. Teman-teman bayangkan pemerintah memutuskan G20 di Labuan Bajo. Itu kan bukan keputusan yang ujuk-ujuk tanpa sebab. Betul, Bang. Pasti keputusan itu ada sebabnya. Manakala keputusan itu dibikin, tentu harus ada sarana prasarana yang dibangun. Kita bicara untuk rakyat di NTT harus sejahtera, tentu harus ada kebijakan anggaran dari pusat yang luar biasa. Sudah terjadi Pak Jokowi berapa kali meresmikan bendungan yang harganya triliunan rupiah. Karena NTT itu miskin air. Lahannya luar biasa, potensi luar biasa, tapi air nggak punya. Rakyatnya banyak. Nah, Pak Jokowi meresmikan beberapa bendungan besar di Pulau Timor maupun di Pulau Flores. Perlu diketahui NTT itu terdiri dari pulau-pulau, beberapa pulau besar.
Timor, Alor, Sumba, Flores. Nah, lalu bagaimana peran kejaksaan sebagai penegak hukum? Peran kejaksaan sebagai penegak hukum adalah membina satu daerah untuk memberikan kepastian hukum. Jadi seperti NTT, saya selalu pesan sebagai mitra kejaksaan kepada Kejati, kepada Kajari, jangan cari-cari perkara. Tetapi yang korupsi kamu tertibkan. Supaya ada muncul kepercayaan masyarakat kepada konsep pembangunan pemerintah. Kejaksaan, kepolisian itu kan negara. Aparat negara di bidang penegakan hukum. Nah, perannya berikan kepastian hukum supaya orang, investor, pengusaha berani melakukan investasi karena ada kepastian hukum dan nyaman ya Bang. Nyaman. Betul. Pengusaha itu inti pagar utama, jaket utama adalah kepastian hukum. Jangan sampai kita sudah taruh duit lalu mulai muncul persoalan hukum macam-macam. Apalagi yang namakan kriminalisasi. Lari pengusahanya. Better aku investasi di Bali. Betul. Itu peran kejaksaan. Jadi sampai hari ini kami sebagai mitra kejaksaan selalu menghimbau semua Kajati dan Kajari, amankan daerah itu dalam porsi pengawasan pembangunan, mengawasi jalannya pembangunan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah. Terus jangan cari-cari kutu. Dalam proses pembangunan ada kesalahan administrasi, ada kelemahan di sana sini. Fungsi dari kejaksaan dampingi mereka supaya tidak terjadi penyalahgunaan keuangan maupun kewenangan. Nah, kalau aparat kejaksaan sadar betul peran itu dan lakukan hal-hal yang sifatnya persuasif, apalagi sekarang kan kejaksaan, Pak Jaksa Agung membuat program RJ, Restoratif Justice. Dalam proses pembangunan daerah seperti NTT, kadang-kadang kepala desa tekor duitnya 10 juta itu bisa terjadi. Betul. Dan tidak semua persoalan itu harus dibawa ke pengadilan dan orang dimasukin penjara. Dilakukan pembinaan, kerugian negaranya dikembalikan, lalu proses restoratif justice-nya kita jalankan. Dengan demikian penegakan hukum tetap tegas, berjalan, namun humanis, sehingga ada kenyamanan, tidak ada kegaduhan di lapangan. Ya, itu peran kejaksaan sebagai aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian di satu daerah sehingga orang nyaman bekerja, orang nyaman berinvestasi. Bang Heri, berarti Abang dengan program RJ Pak Jaksa Agung setuju atau gimana? Mendukung? Sangat apresiasi. Sangat apresiasi Bang ya. Siap. Apresiasi, apalagi munculnya ide RJ ini kan karena pemerintah, Bapak Presiden melakukan program pemulihan ekonomi nasional di era pandemi ini. Di era pandemi ini seluruh dunia susah. Kemudian setiap negara harus melakukan terobosan untuk supaya ekonomi nasionalnya bisa bertahan, bahkan bisa tumbuh. Ya, salah satunya ya itu tadi penegakan hukum. Yang tegas tapi humanis. Humanisnya apa ya? RJ. RJ itu kan tidak sembarangan diberikan RJ. Tentu lewat sebuah analisis. Betul, Bang. Kira-kira itu konsepnya. Terus Bang, berbicara pemulihan ekonomi nasional, kita sebenarnya punya fungsi dan tugas pokok fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, ada di Pitsus juga, yang menurut kami sih capaian kinerjanya luar biasa Bang. Nah, sekarang Abang melihat seperti apa untuk tindak pidana khusus mungkin di Datun gitu Bang? Ya. Ada masukan dari Abang atau penilaian Abang tentang kinerja kami. Ya. Tentu terobosan pertama dari bidang Pitsus yang luar biasa saya acungkan jempol bagi
Pak Jaksa Agung, pembubaran TP4D. Itu sumber persoalan bertahun-tahun di daerah. Ini pengusaha yang bicara nih kan. Ini pengusaha yang bicara. Siap. Pembubaran TP4D itu permintaan pengusaha sebetulnya. Kenapa pengusaha masa kami ini ditekan, diperes? Lalu Pak Jaksa Agung dengan segala keberaniannya membubarkan TP4D pada saat beliau menjabat Jaksa Agung. Yang kedua, terobosan-terobosan Pitsus adalah kasus-kasus besar. Jiwasraya, Asabri, Jaksa Agung saya panggil Om Kumis. Kalau saya nggak berani Nggak berani. Om Kumis ini hanya senyum-senyum saja. Betul. Ya saya bilang ini Akang ini orang yang sangat simpatik, senyum-senyum saja, tapi ketegasannya luar biasa. Jadi, air tenang tidak ada pasti ada buahnya ya, Pak. Nah, dengan terobosan dan keberanian seorang Jaksa Agung di bidang Pitsus, pengungkapan perkara besar, membubarkan TP4D, menindak jaksa nakal, ini sebuah terobosan yang luar biasa yang memberi warna pertama terhadap internal organisasi, mengatakan bahwa jangan main-main dengan saya kamu. Bang, saya masih ingat waktu abang di RDP Kejaksaan itu abang begitu mengapresiasi Pak Jaksa Agung, khususnya statement abang yang menarik ini. Beliau tidak berpihak, tidak berpolitik gitu kan. Bahasa ini sangat memberikan support bagi kita sih Bang di daerah gitu kan. Artinya memang kita bekerja akhirnya nothing tulus, banyak di daerah juga teman-teman seperti itu. Nah, cuman kalau saya menganalisanya Bang, capaian kinerja kejaksaan kalau tanpa didukung oleh dukungan Komisi 3 juga nggak bakal bisa Bang. Lihat support Komisi 3 luar biasa juga loh Bang. Iya loh Bang. Jadi gini, emang kan kalau beliau ini kan kita ngelihat di RDP. Tapi saya pernah mendampingi beliau ke 2 daerah. Manado dan di NTT. Tahu sendiri kan, kalau Komisi 3 datang ke wilayah, psikologis bapak-bapak jangan sampai ada yang kurang loh. Kursi aja posisinya jangan sampai udah begitu yang datang Pak Ketua. Tapi pada saat pelaksanaan dengan santai, cepat kan, udah selesai. Loh, kok beda ya katanya kan gitu kan. Jadi gini. Jangan kamu nginep di hotel beliau itu. Bukan, maksud saya itu begini. Beliau dengan harapan penegak hukum di wilayah, dengan pendekatan beliau yang tidak menekan kami ini kan ketakutannya, itu apa menjadi resep untuk pendekatan ke wilayah agar pelaksanaannya itu benar-benar tidak ada penekanan atau gimana itu Pak? Karena Bapak kalau sidang pun cepat, tegas, ya sudah, nggak bikin orang panik. Tapi gitu, masuk kan? esensinya esensi cepat gitu. Gimana itu Pak? Itu tadi saya katakan dari awal bahwa politik itu seni. Iya betul. Kalau seniman yang memainkan peran politik menjadi politik itu sebuah seni, walaupun secara prinsip politik itu adalah mengelola kekuasaan. Betul. Orang tidak ada gunanya berpolitik kalau tidak ada tujuan untuk mengelola kekuasaan. Dalam hal mengelola kekuasaan politik itu ada seninya. Seperti tadi yang dikatakan, sebagai ketua komisi saya suka mimpin sendiri ke daerah atau rapat, dan biasanya lebih cepat. Kenapa? Karena saya tidak mau guling muter-muter bolanya yang nggak penting, walaupun itu hak dari anggota. Tetapi saya lebih mengarahkan kita bermitra dengan mitra kita, para aparat penegak hukum, kita bermitra secara profesional, bermartabat, dan penuh kekeluargaan. Betul. Keren tuh. Dalam fungsi pengawasan kita jangan cari-cari salahnya orang. Kalau salah semua orang punya salah. Kita rapat dalam fungsi pengawasan atau raker atau kunjungan kerja itu untuk mencari solusi jalan keluar. Betul. Karena saya berlatar belakang pengusaha,
persoalan di daerah kalau kita kunker misalnya, saya udah tahu kok persoalannya apa. Betul. Iya. Persoalannya hanya perlu koordinasi, Komunikasi. dan Betul. mari kita bicarakan baik-baik. Kalau tidak bisa, baru kita ambil langkah-langkah tegas. Betul. Itu langkah terakhir tapi kan Bang. Betul. Bang, nah kita ini berbicara tentang capaian kinerja kejaksaan yang di mata Abang ya bagus lah kalau saya bisa simpulkan. Cuman Bang, kita itu dalam penanganan perkara di sebuah kejaksaan negeri itu kalau untuk perkara pitsus itu minim 2 perkara Bang. Nah sedangkan banyak daerah Jangan ngomong nitip anggaran. Enggak, bukan. Oh, bukan. Ujungnya sama. Enggak, bukan gitu. Siap. Ya artinya gini, kita ini kan sebagai institusi penegak hukum yang mungkin capaian kinerjanya alhamdulillah sampai sekarang mungkin baik lah itu, baik itu. Cuman dengan anggaran yang terbatas gitu Bang. Nah kalau bicara kebijakan pembangunan hukum nasional, kira-kira nanti ke depan untuk institusi kejaksaan mau dibawa kemana sih Bang? Biar lebih maksimal gitu loh Bang. Ya karena sesuai kita, dengan harapan beliau lah ya kan minimal. kita bicara nih. Kita ini ada bidang intel, Ya. ada bidang pitsus. Ya. Di daerah Bang itu para kasih Bang, jujur tidak ada satupun yang ada kendaraan dinas. Sedangkan kita harus turun ke lapangan macam-macam. Luar biasa loh Bang. Dan semangatnya itu akhirnya mereka naik kendaraan seadanya, kadang naik motor, kadang macam-macam itu kan. Nah, ke depan mau dibawa kemana sih Bang kejaksaan Bang? Apa yang disampaikan ini persoalan klise yang Iya. sudah bertahun-tahun. Tahun. Dan selalu saya katakan kepada aparat penegak hukum yang menjadi mitra Komisi 3 bahwa bicara anggaran itu seperti bicara orang pakai sarung, ditarik ke atas, tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ini istilah baru lagi. Nah, turun ke bawah, tutup kaki, kepalanya kelihatan. Tidak pernah akan tercapai kebutuhan anggaran yang ideal. Belum bisa. Belum bisa. Kemampuan negara. Terpaksa saya katakan kalau soal anggaran tak ada rotan, akar pun jadilah. Yang penting jangan kosong sama sekali. Tetapi terobosan-terobosan yang sudah dilakukan sekarang ini, misalnya tadi ngomong bagaimana harapan kejaksaan ini ke depan. Tentu kami mengharapkan kejaksaan ke depan ini pertama menjadi organisasi penegak hukum yang profesional, Amin. efisien, Ya. dan bermoral, bermartabat. Nah, untuk itu mudah diomongkan, tak mudah untuk dilakukan. Harus ada peran serta semua pihak, termasuk peran kami di Komisi 3 di DPR. Betul. Tentu ada peran legislasi dengan revisi Undang-Undang Kejaksaan. Yang kedua ada peran anggaran. Peran anggaran di tahun 2022 dan sudah disetujui sekarang, lebih kurang Kejaksaan mendapat tambahan 3 triliun. Ya. Terima kasih Pak. Keren. Oh iya 3 triliun. 3 triliun. 3 triliun ini kan Kejaksaan tentu sudah punya konsep program pembangunan karena bicara pembangunan hukum ke depan itu bukan hanya bicara tapi ada infrastruktur juga yang mesti dibangun. Betul. Kedengaran di daerah rumah jaksa saja tidak punya rumah, jaksa saja indekos. Betul Pak. Kantor kejaksaan yang sudah mau roboh. Betul Pak. Betul. Infrastruktur yang mobilnya sudah 20 tahun. Itu saya tahu semua. Tahu. Dan Luar biasa, dengan luar biasa. penambahan ini silakan. Karena kami tidak boleh ikut lagi dalam satuan 3-nya rincian ini untuk apa sudah tidak boleh kami. Betul. Tapi kami berikan anggaran itu gelondongan sesuai dengan usulan yang diusulkan oleh mitra kerja dalam hal ini kejaksaan. Kira gitu. Terima kasih Alhamdulillah Pak. Terima kasih. Ilmu hari ini kita ya Allah. Terus Pak Heri, Bang Heri, saya itu masih takut manggil Bang. Kenapa terlalu? Bukan beliau berbicaranya kita terkesima kan. Ya Allah, karisma banget nih beliau kan. Jadi bukan Bang gitu. Aduh, agak salah. Enggak, takutnya beliau udah pernah berendam di air berapa gitu kan. Betul itu. Aduh, ampun. Aduh. Bang, jadi izin Bang. Ada nggak sih rahasia-rahasia hidup Abang yang belum pernah terekspos di publik Bang? Betul Bang. Pada saat Abang pernah susah atau pernah apa yang bisa menjadi pembelajaran hidup bagi kok kami. Bisa Bang? jadi tokoh besar di NTT. Pasti kan Abang gitu, Pak. ada juga sih pengusaha yang lahir memang dari orang yang mampu gitu. Kalau bercerita tentang Abang gimana Bang? Saya
yang dulunya saya anggap sebuah kelemahan dan kekurangan karena saya lahir dari keluarga yang bukan orang kaya. Kalau tidak dapat dikatakan miskin, bukan orang kaya, orang biasa, orang tua saya. Kemudian hari ini saya merasa itu sebuah kebanggaan. Dulu saya pernah menjadi kuli di pabrik tahu, kuli dengan gaji 500 perak per hari. Di NTT Pak? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Saya merantau ke Jakarta usia saya 17 tahun saya sudah ke Jakarta. Tahun 80. Ya, 17-18 tahun sudah ke Jakarta. Dan dulu saya merantau, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seperti hari ini saya seadanya. Tapi saya mulai semua untuk merubah hidup, merubah nasib. Namanya orang rantau. Betul. Kerja apapun kita kerjakan sebagai mulai dari kuli sampai akhirnya naik tingkat jadi salesman, dari salesman naik jadi canvasser. Salesman di mana Bang? Oh, sudah banyak perusahaan. Luar biasa. Tuh Sobat Adiaksa tuh ilmu semangat, mindset positif. Aduh, terus Bang, terus lanjut ya, Bang ya. Aduh. Dalam perjalanan sekian puluh tahun orang melihat saya hari ini seperti ini. Betul. Tapi kan orang tidak tahu untuk membangun dari satu anak tangga ke anak tangga berikut. Setiap anak tangga memerlukan waktu 5-10 tahun penetrasi. Tidak terasa sebagai seorang pengusaha, saya sudah 42 tahun menjadi pengusaha. Mulai dari pengusaha kecil-kecilan, kaki 5, canvassing barang, naik sepeda motor, dibonceng di belakang, anak umur 19 tahun, dari pintu ke pintu, Bu mau beli alat pemadam kebakaran, Bu ini bagus Bu barang ini, kalau Ibu mau ini contohnya, pesan nanti saya akan antar ke sini. Mulai dari sana, dari pintu ke pintu. Terus sampai ketemu di satu titik nadi sukses itu di proses yang mana Bang? Prosesnya tidak sebentar. Mulai dari bahwa saya prosesnya sampai menjadi dalam posisi di anak tangga kedua dan ketiga itu 25 tahun saya 25 tahun. Jadi perjalanannya sangat panjang, sangat berat, dan hari ini saya begini, orang banyak tidak tahu siapa saya sebetulnya. Sebagai manusia tentu saya juga punya kelemahan dan kekurangan dalam karakter. Mungkin dikatakan saya agak arogan orangnya, agak keras. Mohon maaf ya, background saya mungkin membuat saya jadi demikian. Backgroundnya petarung beliau. Betul. Saya dari bawah mulainya. Petarung sejati Mas Detu, Sobat Adiaksa. Jangan melihat sekarang, proses yang perlu dilihat. Proses. Nah, luar berarti biasa. kan ada tips buat buat Sobat Adiaksa tuh Pak. Paling untuk tidak menjalani proses-proses itu jangan sampai mereka putus asa itu apa Bang? Tentunya kembali lagi, profesi apapun yang kita pilih, pertama itu adalah jalan kita. Semua profesi itu mulia adanya. Teman-teman Adiaksa, Anda menjadi jaksa, tentu lewat sebuah proses dan niat menjadi jaksa. Tentu Anda menjadi jaksa itu tujuannya kan untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara di bidang hukum. Anda menjadi jaksa kan bukan untuk menjadi orang kaya. Betul. Kalau mau jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Betul. Baru jadi anggota Komisi 3. Ketua katanya Itu. juga. Siap. Jadi kalau menjadi jaksa, penegak hukum, kemudian kita bermimpi kepengen punya mobil bagus, semua orang pasti punya mimpi. Betul. Tapi kalau lewat jabatan kita, profesi kita, punya rumah bagus, ya tentu ini harus disisihkan dulu. Kita harus bangga dengan apa yang kita bisa dan kita punya. Seperti tadi pagi saya bicara sebentar bertemu Pak Jaksa Agung. Saya bicara, Pak, saya itu sebagai ketua Komisi 3, saya bangga banget Pak. Saya bermimpi kalau bisa sampai 2024, 3 tahun lagi saya jalani posisi sebagai ketua komisi ini, bisa menjadi mitra kejaksaan, mitra kepolisian, mitra KPK. Saya akan jalankan fungsi saya dengan baik. Tolong doakan saya Pak. Amin. Saling mendoakan juga lah. Mendoakan Siap, Bapak. Kejaksaan. Bang, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kejaksaan. Dan ada yang membuat kami bangga, ternyata Pak Herman Heri bisa senyum loh, bisa ketawa loh. Kami awalnya kan
Ya Allah, beliau itu kan kayaknya Serius kan, mulu. serius betul. Serius sekali nih, gak ada senyumnya. Alhamdulillah. Rada-rada takut tadi saya itu, tapi pas jawaban begitu nyaman, ilmu banyak, luar biasa. Emang ini tokoh, bener-bener tokoh. Dan kami mewakili rekan-rekan Kejaksaan se-Indonesia, Bang. Terima kasih udah disupport oleh Komisi 3. Paling tidak kita berharap ke depan sinergitas yang ada tetap kita bangun. Dan kejaksaan makin lebih baik. Amin. Dan bimbing kami, Bang. Iya, Kalau ada betul, Bang. anak-anak adik-adik kita di daerah, mungkin ini sama-sama kita jaga. Kan katanya harus sinergitas. Sinergitas. Ya? Dan Bang, jangan ini jadi yang terakhir ya, Bang. Kita harus nanti hadir kalau membahas. Kita nggak mau bahas RUU sih, kan temanya lain nanti kan. Siap. Minimal kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini, Bang. Siap. Sobat, kita sudah banyak mengambil waktu beliau nih. Hari ini beliau sibuk sekali. Jadi mungkin kita akhiri untuk podcast kita hari ini dengan harapan kita selalu tetap sehat dan menjaga podcast yang ada. Ingat, dan jangan lupa pikiran selalu positif seperti pesan beliau. Dan tebarkan cinta. Salam sehat untuk kita semua. Kita akhiri. Salam sehat. Salam sehat. Masih.